Halo Kacau Gede, kembali lagi di channel YouTube Gudang Digital. Nah, kali ini saya akan berbagi info mengenai dua kamera yang mirip-mirip nih. Biasanya bikin Kacau Gede bingung nih untuk milih nih. Nah, untuk dua kamera tersebut di depan saya sudah ada nih kameranya, ada A7C dan satu lagi ada A7 Mark III. Nah, mari kita bahas untuk kelebihan masing-masing dari kedua kamera ini ya, teman-teman. Dari 7 Mark III ada kelebihan di viewfindernya, dia ukurannya lebih besar sedikit daripada 7C. Kalau saya sih emang lebih nyaman sih makainya di 7 Mark III daripada di 7C. Tapi ya sesuai kebutuhan ya. Kadang kan orang juga jarang-jarang juga sih pakai viewfinder karena LCD-nya juga udah bagus. Nah, selain viewfinder, ada satu lagi kelebihan di A7 Mark III dibanding 7C, yaitu di shutter speed-nya, dia maksimal bisa 1/8000, dibanding di A7C dia cuma sampai 1/4000. Nah, buat teman-teman biasanya kalau untuk high speed, mungkin ya agak kurang ngejar sih dipakai di A7C-nya, tapi sesuai kebutuhan tadi lagi. Nah, selain itu ada satu lagi kelebihannya. Di A7 Mark III kita disediain 2 slot memori, jadi ada 2 slot memori, sedangkan di A7C kita hanya dikasih 1 slot memori aja. Biasanya bantu banget misalkan teman-teman mau bedain take foto atau video, ataupun mau ambil RAW dan JPEG, kita gampang banget di 7 Mark III, kita bisa pisahin antara dua file tersebut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kelebihan-kelebihan dari A7 Mark III. Nah, sekarang kita bahas di 7C-nya. Dari segi beban, sudah jelas ya karena dia compact, beratnya dia pasti lebih ringan nih. Dia sekitar 509 gram, sedangkan di 7 Mark III sekitar 600 graman, 610 sih lebih tepatnya. Terus dari segi video, dia sudah ada giroskopnya, jadi kalau misalkan kita ngambil video potret seperti ini, videonya nggak bakal miring lagi nih kalau untuk di previewnya. Nah, giroskop itu tadi penting banget sih kalau untuk zaman sekarang, soalnya kan kita sering banget nih bikin video story ataupun reel juga bisa, ataupun konten-konten yang formatnya memang potret. Lanjut lagi, di A7C tipe LCD-nya beda nih teman-teman. Dia sudah pakai articulate LCD, jadi angle-nya kita bisa atur lebih mudah dan lebih variatif dibanding sama A7 Mark III, karena A7 Mark III masih sekitar 90 derajat cuma sampai begini. Ya buat ambil low angle ataupun high angle sih biasanya. Sedangkan di 7C kita bebas banget nih, bisa ngambil angle-angle yang jarang kita ambil sebelumnya. Satu lagi nih teman-teman, di A7C untuk autofokusnya dia sedikit lebih cepat dibanding A7 Mark III. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan software AI terbaru yang hampir mirip sama dengan A7R Mark IV nih. Warnanya pun dia juga mengadopsi warna dari A7R Mark IV. Jadi lebih kaya warna sih menurutku. Dan satu lagi yang penting nih buat teman-teman, biasanya buat video ya, buat take video, di A7C ini untuk time recordnya dia sudah sampai 13 jam ya, sedangkan di A7 Mark III karena dia masih pakai teknologi yang lama, dia baru sampai 30 menit aja nih. Oh iya, ada satu lagi nih teman-teman, di A7C tadi aku sebutin ya, dia cuma sampai 1/4000 untuk shutter speed-nya. Tapi jangan khawatir, kita bisa pakai mode silent. Nah, nanti otomatis dia bakal pakai electronic shutter. Nah, kita bisa sampai 1/8000 juga. Cuma masalahnya nanti misalkan kita pakai flash, emang nggak bisa ya. Jadi cuma bisa sampai 1/4000 aja kalau untuk pakai flash. Nah, tadi kan kita udah bahas nih persamaan dari kamera ini apa, perbedaannya apa, kelebihannya apa. Nah, untuk harga nih teman-teman ya. Dari harga normal tanpa promo untuk varian kit di kedua kamera ini itu sama sebenarnya di 31.999.000 tanpa promo ya. Tapi kebetulan di
bulan ini, di bulan Oktober. Untuk di seri 7 Mark III ada cashback sampai 4 juta nih, jadi lumayan banget sih untuk selisihnya. Sedangkan di varian body only-nya sebenarnya di 7 Mark III lebih tinggi, di 28.999, dan di 7C dia hanya 26.999. Tapi kembali lagi di bulan Oktober di 7 Mark III-nya ada promo 4 juta. Jadinya ya lumayan selisihnya ya. Dia sampai 24.999, sedangkan di 7C body only-nya tetap normal tadi 26.999. Kesimpulannya, nah buat teman-teman yang masih banyak foto atau biasanya kerja nih ya, orang-orang wedding sih biasanya lebih suka pakai 7 Mark III karena bisa dibilang karena slot memorinya ada 2 nih. Sedangkan di 7C kebanyakan buat cewek-cewek yang pengen full frame tapi bodinya nggak terlalu gede, lebih ringan, bisa pakai 7C. Dan buat video juga lebih recommended sih kalau menurut aku. Tapi bukan berarti di 7 Mark III kurang ya, cuman emang fitur-fitur tambahan terbaru dari 7C emang lebih oke sih. Nah, jadi buat konco GD lebih prefer mana nih buat gear kamera konco GD? Di 7 Mark III atau di 7C? Buat konco GD yang suka grip yang lebih gede, lebih nyaman buat kerja profesional, bisa pilih nih 7 Mark III. Sedangkan buat konco GD yang lebih prefer buat main, traveling, lebih ke santai atau video, udah pasti 7C pilihannya. Nah, ada satu tip nih buat teman-teman yang make A7C atau yang pengen milih A7C. Di Sony ada lensa baru, lensa compact G lens yang menurutku oke banget nih buat video karena dari bodinya ada 3 varian lensa, 24mm, 40mm, dan 50mm. Tiga-tiganya bodinya sama. Nah, buat teman-teman yang buat video biasanya di gimbal ganti-ganti focal lensa, enak banget bisa dipakai. Cobain aja nanti bisa ke Gudang Digital. Nah, masih bingung dengan pilihannya? Yuk langsung aja main ke Gudang Digital buat nyobain dan bandingin kedua kamera ini. Buat konco GD yang mau nyobain seri dan produk-produk dari Sony yang lain, boleh kok ke Gudang Digital. Nah, buat konco GD yang sudah punya pengalaman atau udah pernah nyobain, yuk komentar dong pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi channel YouTube Gudang Digital. Nantikan video-video menarik lainnya di video selanjutnya.